muzah diperbolehkan dalam wudhu saja dan tidak dalam ghusl ataupun mandi, baik itu mandi wajib maupun mandi sunnah. Dan tidak diperbolehkan ketika menghilangkan najis. Jadi kalau kaki kena najis tetap harus dibuka khufnya, tidak boleh dipakai. Atau khufnya terkena najis berarti harus tidak cukup dengan mashu, tetapi dibersihkan ainun najasahnya, zat najisnya itu. Apabila seseorang junub atau kakinya berdarah, kemudian ia menghendaki mengusap khuf atau muzah sebagai ganti membasuh kaki, maka hal ini tidak diperbolehkan. Tetapi harus dibasuh. Yaitu kedua, dengan melepaskan khufnya kemudian membasuh kaki mana yang berdarah, atau ketika jinabah berarti dia membuka khufnya kemudian melakukan mandi sebagaimana yang disyaratkan. Membasuh kedua kaki lebih utama daripada mengusap khuf atau muzah, dan tidak boleh mengusap salah satu muzah saja kecuali kakinya hanya satu saja. Jadi misalnya seseorang pakai muzah, pakai khuf, kemudian khufnya terkena najis salah satunya, maka kedua-duanya harus dilepaskan, tidak salah satunya. Jadi kedua-duanya sudah harus dilepaskan. Kecuali kata di sini kitab ini, kalau kakinya memang satu, berarti hanya sebelah saja yang digunakan. Dalam mengusap muzah terdapat 3 syarat. Salah satu asya. Syarat yang pertama, memakainya setelah bersuci secara sempurna. Jadi syarat-syarat menggunakan khuf ataupun muzah itu harus bersuci terlebih dahulu. Kalau dia berhadas besar berarti dia mandi terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak berhadas besar atau hadas kecil saja cukup dengan berwudu, baru kemudian menggunakan khuf. Nah, mulai dari situlah kemudian setelahnya ketika setiap kali berwudu batal wudu, maka cukup mengusap daripada khuf tadi, tidak perlu melepaskannya ketika berwudu. Kemudian apabila membasuh satu kaki dan dipakaikan muzah, kemudian dilakukan pada kaki yang satunya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, belum dikatakan, belum sah syarat memakai muzah ataupun khuf. Jadi wudu sempurna dulu, setelah selesai baru kemudian menggunakan. Enggak boleh wudu kemudian ketika membasuh kaki kanan langsung dipakai khuf, kemudian membasuh kaki kiri pakai khuf. Ini tidak memenuhi syaratnya. Jadi harus sempurna wudunya baru kemudian digunakan khufnya ataupun muzahnya tadi. Namun hadas sebelum kaki sampai bagian bawah muzah juga tidak mencukupi. Misalnya ketika wudu baru belum sampai kaki kemudian batal ya, keluar angin. Nah, ini juga mengulang lagi wudunya, belum boleh digunakan muzahnya. Atau ketika sudah selesai sampai kaki wudunya kemudian batal, ini enggak boleh menggunakan khuf tadi sampai diulangi wudunya kembali. Kemudian yang kedua syaratnya, muzah menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Jadi harus melewati mata kaki. Kalau ada khuf ataupun muzah yang tidak lewat mata kaki, ini tidak memenuhi syarat. Artinya ketika wudu harus dilepaskan, tidak boleh digunakan. Jadi menutupi ya, syaratnya khuf itu menutupi sampai dengan mata kaki. Wa yakuna ay al-khuffani satirina li mahalli ghaslil fardhi minal qadamin. Tadi sudah ya, agar menutupi mata kaki yang diwajibkan terkena wudu, yaitu berarti kalau kaki sampai dengan mata kaki. Kenapa khufnya ini harus menutupi mata kaki? Bi ka'baiha. Falau kana dunal ka'bain kal madas lam yakfil mashu alaihima. Kalau belum sampai maka enggak dikatakan sebagai khuf, enggak boleh
melakukan mengusap khufnya saja, tetapi harus melepaskannya. Wal murad bisatiri huna al-ha'il la mani'ar ru'yah wa yakuna satru min jawanibil khuffain la min a'lahuma. Jadi dimaksud dengan penghalang yaitu yang menghalangi anggota wudu untuk terlihatnya. Jadi tertutup itu kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki tertutup. Dalil dari hadis yang membolehkan mashul khuffain, membasuh khuf atau muzah ini adalah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi, muttafaqun alaih. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian berwudu dan menyapu kedua muzahnya tanpa melepaskannya. Ini dalilnya yang membolehkan mengusap, cukup dengan mengusap al-masu alal khuffain, mengusap khuffain. Lalu ada berapa hukum mengenai muzah ini? Maka hukum mengenai membasuh khuf ini, muzah ini ada 5 hukum asalnya. Yang pertama jawaz, boleh. Yang ini merupakan hukum asal daripada masul khuffain, ya, hukum asal. Kemudian bisa juga dia sifatnya wajib. Kapan dia wajib? Jika air yang dimiliki seseorang itu hanya cukup untuk menyapu muzah saja, tidak cukup jika digunakan untuk membasuh kedua kaki. Jadi airnya nggak cukup, cukupnya hanya untuk membasuh muzah, maka ini hukumnya bisa wajib, dikenakan wajib. Dan hukumnya menjadi haram jika dia dalam keadaan berihram, Jadi kalau haji itu nggak boleh menggunakan khuf, sebagaimana tidak bolehnya laki-laki menggunakan penutup kepala, nggak boleh, bisa batal hajinya, haram. Kemudian dia makruh jika khufnya ukurannya sempit, ya, sehingga tidak leluasa, jadi makruh. Ini 5 hukum asal daripada masul khuf. Kemudian kenapa kalau terkena najis mandi itu tidak boleh mengusap, diganti dengan mengusap saja? Karena asalnya mandi itu adalah untuk menghilangkan hadas besar ataupun najis, ya. Sehingga ketika dia tidak tercapai tujuannya, maka itu menjadi tidak sah, sehingga wajib untuk melepaskan khufnya dilepaskan. Wa yakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashyu 'alaihima litaraddidi musafir fi hawaijihi min hazin wa tirhalin, wa yu'khadhu min kalamil musannif kaunuhuma qawiyina bihaitsu yamna'ani nufudal ma', wa ishtaratu aidan taharatuhuma walau labisa khuffan fawqa khuffin li shiddatil bardi mathalan. Dan kedua khuf tadi juga dimungkinkan untuk digunakan terus-menerus, ya, untuk memenuhi kebutuhan, misalnya musafir karena dalam perjalanan. Karena kalau lepas pakai merepotkan, maka ini terus-menerus digunakan. Ya, hal ketiga, ya. Tadi yang kedua hal yang disebutkan pertama, yang ketiga itu karena tatabu', dibutuhkan untuk digunakan atau dipakai terus-menerus, baik karena dia musafir, ya, sehingga tidak merepotkan, atau menggunakannya berlapis li syiddatil bardi, karena tidak kuat dengan rasa dingin yang menusuk. Ini juga bagian daripada syarat
musafir, dingin yang menusuk. Dan ini diperbolehkan untuk digunakan terus-menerus al-khuf. Dan disyaratkan juga ketika menggunakannya khuf ini dalam keadaan suci. Yushtaratu aidan taharatuhuma. Jadi harus suci. Dipastikan khufnya dalam keadaan bersuci. Fa in kana al-a'la salihan lil mashi duna al-asfal sahha al-mashu 'ala al-a'la wa in kana al-asfal salihan lil mashi dunal a'la famusihal asfal sahha awil a'la fawasala al balalu lil asfal sahha in qasada al asfal aw qasadahuma ma'an la in qasada al a'la faqat wa lam yaqsid wahidan minhuma bal qasada al masha fil jumlah ajza'a fil asah. Apabila menggunakan muzahnya secara rangkap, ya tidak satu, rangkap dua, maka jika yang bagian luar layak untuk diusap bukan yang bagian dalamnya, maka sah mengusap yang luar saja. Dan jika yang dalam layak untuk diusap bukan yang luar, lalu mengusap yang bagian dalam, maka sah juga. Atau mengusap yang luar dan membasuh yang dalam. Maka ini sah jika tujuannya, niatnya untuk keduanya sekaligus. Jadi kalau niatnya membasuh khufnya secara bersamaan diperbolehkan sah. Dan kapan tidak sah? Dia tidak sah jika hanya diniatkan untuk mengusap yang luarnya saja tanpa yang dalam. Ini tidak sah. Harus diniatkan kedua-duanya walaupun hanya mengusap yang bagian luarnya saja. Wa yamsahul muqim yawman wa lailah. Yamsahul musafiru thalathata ayamin bilayalihinna al-muttasilah biha sawa'un taqaddamat aw ta'akhkharat. Wa ibtida'ul muddah tuhsabu min hina yuhdith ay min inqidha'il hadath al-ka'in ba'da tamami lubsil khuffain la min ibtida'il hadath wala min waqtil mashi wala min ibtida'il lubsi wal 'asi bis safar wal hatim yamsahani masha muqim wa da'imul hadath idza ahdatha ba'da lubsil khuff hadathan akhar ma'a hadathihi ad-da'im qabla an yusalliya bihi fardan la yamsahu wa yastabihu ma kana yastajibuhu law baqiya tuhurul ladzi labisa alaihi khuffaihi wa huwa fardun wa nawafil falau shalla bi tuhrihi fardan qabla an yuhditha masha wastabaha nawafil faqat. Orang yang bermukim itu diperbolehkan mengusap muzah atau khuf selama sehari semalam. Jadi masa waktu menggunakan khuf ini bagi mukimin atau yang tinggal penduduk tidak kemana-mana ya, diakibatkan musim dingin kan, ini hanya sehari semalam saja. Berarti hanya 5 waktu sholat. Setelah itu kemudian dilepas lagi, mengulang kembali untuk sebagaimana yang pertama ya. Baru kemudian menggunakannya lagi. Jadi sehari batas waktu untuk mukim. Adapun untuk musafir itu batas masa waktunya selama 3 hari 3 malam. Jadi musafir dalam perjalanan 3 hari 3 malam terus menerus diperbolehkan maswalul khuffain, membasuh khuf. Kapan permulaan waktunya? Permulaan waktu dihitungnya terhitung mulai dia ketika berhadas setelah memakainya secara sempurna. Jadi ketika dia berhadas kemudian bersuci kemudian menggunakan khuf tadi, maka itulah terhitung start awal dia mulai menggunakan khuf. Berarti misalnya kalau sebelum subuh menggunakan khuf, maka
dia melepaskannya sebelum subuh berikutnya bagi mukimin. Bagi musafir 3 hari setelah itu. Dan orang yang disyaratkan, orang yang musafir ini perjalanannya atau safarnya ini bukan ditunjukkan untuk satu kemaksiatan ya, atau perjalanannya tidak punya tujuan apapun. Jadi hanya musafir yang tujuannya adalah tujuan kebaikan lillahi ta'ala. Misalnya untuk safar untuk silaturahmi, menuntut ilmu, ini diperbolehkan. Tetapi kalau di luar itu, ini tidak sah untuk melaksanakan mashul khuffain. Fa in masaha asy-syakhsu fil hadar thumma safara aw masaha fis safar thumma aqama qabla mudhi yawmin wa laylatin atamma masha muqimin wal wajibu fi masil khuf ma yutlaqu alaihi ismul mashi idza kana ala zahiril khuf wa la yujzi'ul mashu ala batinihi wala ala anqibil khuf wala ala harfi wala asfarihi was sunnah fi mashihi ay yakuna khututan bay yufrijal masih baina asabihi wala yadummuha. Dan apabila seseorang mengusap khuf muzah tadi di rumah, kemudian dia bersafar ataupun berpergian, atau sebaliknya mengusapnya saat berpergian, kemudian belum sampai 3 hari dia sudah bermukim sebelum berlalu sehari semalam ya, maka menyempurnakan masa mengusap orang yang bermukim. Jadi ketika seseorang niat memakai khuf tadi, muzah tadi, ketika dia dalam keadaan mukim, kemudian sebelum sehari semalam tahu-tahu dia safar pergi, maka tidak merubah ya masanya, tetap dia menyempurnakan sebagaimana dia masa mukim, berarti sehari semalam. Seandainya perjalanannya lebih dari sehari semalam, maka kemudian dia mengulang ketika dalam perjalanan untuk meniatkan memakai khuf tadi. Atau sebaliknya, dia memakai khuf niatnya untuk safar, nggak taunya sebelum sehari semalam sudah bermukim kembali, maka dia menyelesaikannya sehari semalam, bukan 3 hari 3 malam. Karena yang menjadi kewajiban dalam mengusap muzah ialah mengusap bagian luar muzah, dan tidak cukup hanya mengusap bagian dalam ya, tumit, tepi dan bawah, tidak, tapi seluruhnya. Yang disunahkan ialah mengusap secara bergaris dengan cara merenggangkan jari jemari, tidak mengumpulkannya. Jadi mengusap muzah itu jari-jari kita direnggangkan, kemudian mengusap dari bagian atas, kemudian bagian bawah, seluruhannya diusap. Tangannya dibasahkan, kemudian mengusap bagian muzah dari atas kemudian ke bawah. Wa yabtulu al-mashu ala al-khuffain bi thalathati asya' bi khal'ihima aw khal'i ahadihima aw inkhilaihi aw khurujil khuf an salahiyatil mashi kata kharruqihi wa inqida'il muddah wa fi ba'din nusakh muddatil mashi min yawmin wa lailatin limuqimin wa 3 ayamin bilayaliha limusafir wa bi'urudi ma yujabul ghusla ka janabatin aw haidin aw nifasin lil abis al khuf lilabisil khuf. Maka khuf tadi menjadi batal dengan sebab 3 perkara. Artinya tidak berlaku hukum masul khuf karena 3 perkara. Yang pertama, lepasnya khuf tadi, baik sengaja dilepas ataupun terlepas, atau dia robek. Lagi jalan ada
tergores kemudian menyebabkan robek sehingga bagian kaki nampak kelihatan, maka dia menjadi batal sehingga tidak berlaku lagi hukum masul khuf. Ini yang pertama. Yang kedua, berakhirnya masa khuf. Tadi mau buat mukim sehari semalam, buat musafir 3 hari 3 malam. Jadi kalau sudah masanya berakhir, maka dia mengulang kembali menggunakan khuf tadi jika ingin melanjutkan bagi mukim atau musafir jika masih dalam safarnya. Dan yang ketiga, terjadinya perkara-perkara yang mewajibkannya untuk mandi seperti junub, kemudian haid, nifas, maka ini menjadi batal hukum masul khuf. Faslun fi at-tayammum. Pasal dalam bab tayamum. Berarti ini sudah masuk ke pasal baru. Tayamum ada beberapa makalat. Kita masuk ke dalam pembukaan muqaddimah saja dulu. Ya, faslun fi tayammum. Pasal terpisah yaitu bab tentang tayamum. Wa fi ba'di nuskhil matan taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu wa tayammum lughatan al-qasdu wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadain badalan an wudu aw ghusli 'udwi bi syara'id makhsusah. Jadi pasal ini dalam beberapa kitab didahulukan babnya sebelum masul khuf tadi. Tadi dalam Fathul Qorib ini pengarang mengakhirkan bab tayamum setelah masul khuffain. Maka kata pengarang musannif, hadzal fasl alladzi qablahu at-tayammum. Tayamum lughatan al-qasdu. Tayamum secara etimologi, secara bahasa artinya menyengaja, al-qasdu. Wa syar'an, secara syariat etimologi syar'i, isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadain badalan an wudu'in aw ghasli 'udwin bi syaratin makhsusah, yaitu mendatangkan debu yang suci untuk mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu atau mandi atau basuhan sebagian anggota tubuh dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tayamum merupakan pengganti daripada wudu dan ghusl. Di zaman Rasulullah dulu ada beberapa sahabat yang sedang safar. Kemudian mereka ketika dalam safarnya terdapat kondisi jinabah. Kemudian tidak mendapatkan air atau airnya sedikit, hanya buat kebutuhan minum saja. Maka ada sahabat yang ketika itu belum lagi diajarkan bagaimana cara tayamum oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat kemudian yang dengan istihadnya dia, karena ini jinabah ya, harus mandi, maka dia berguling-guling di atas pasir, padang pasir, berguling-guling. Maka ketika sampai Madinah dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada seorang kemudian jinabah dalam safar, ketika musafir kemudian tidak dapat air, nah dia melakukan hal tersebut. Maka turunlah ayat tentang tayamum ini, mengajarkan sahabat bagaimana bersuci ketika ketiadaan air. Jadi cukup mengusap wajah dan kedua telapak tangan, kedua tangan saja. Wa syara'itut tayammum khamsatu asya'in, dan syarat-syarat tayamum ada 5. Wa fi ba'di nuskhil matan khamsu khisalin. Syarat-syarat tayamum ada 5, dan dalam beberapa kitab, naskah kitab, 5 sifat khisal ya, yang satu asya, yang satu khisal. Intinya sama, yaitu ada 5 hal yang menjadi syarat tayamum. Ahaduha, yang pertama, wujudul udhri bisafarin aw maradin. Adanya uzur disebabkan oleh perjalanan safar atau karena sakit. Sakit dalam hal ini menurut ahli
Jadi ada disyaratkan dari dokter atau tabib, misalnya ketika satu anggota tubuh ini terkena air menyebabkan kematian atau keadaan yang tidak bisa mendatangkan kesembuhan penyakitnya, nah ini baru dikatakan boleh uzur. Ya, katakan uzur. Ada rekomendasi dari ahli seperti dokter ataupun tabib. Watsani dukhulu waqtis shalah fala yasihu tayammum laha qabla dukhuli waqtiha. Yang kedua syaratnya adalah telah masuknya waktu salat. Maka tidak sah tayamum seseorang jika masih jauh waktu salatnya. Misalnya zuhur jam 12, tayamum jam 10, ini enggak boleh. Kalau sudah azan zuhur baru kemudian boleh tayamum. Watsalits talabul ma' ba'da dukhulil waqti binafsihi aw biman adzina lahu fi talabi fayatlubul ma'a min rahlihi wa rufqatihi fa in kana munfaridan nazara hawalaihi minal jihatil arba' in kana bimustawin minal ardi fa in kana fiha irtifa'u wa inkhifadu taraddada qadra nazrihi. Maka syarat yang ketiga yaitu mencari dulu, ada usaha untuk mencari air. Tidak kemudian masuk waktu kemudian langsung tayamum, tidak. Ada syaratnya mencari air. Maka mencarinya ini baik dia sendiri atau ada ketika berjamaah ada perwakilan 1-2 orang yang mencarinya. Maka ketika mencari air dari tempatnya dan rombongannya, ya, apabila dia sendirian, maka melihat ke sekitarnya keempat penjuru, utara, selatan, barat, timur. Dilihat ada enggak kemungkinan ada air. Kalau berada di tanah datar. Ketika ada di tempat yang bergunung-gunung atau bergelombang, maka cukup berkeliling sejauh pandangan matanya. Jadi ketika terhalang oleh gunung, nah sudah, itu berarti sudah mencukupi. Tapi kalau di datar, dia harus mencakup 4 penjuru arah angin, utara, selatan, barat, timur, mencari keberadaan air. Baru kemudian ketika belum ditemukan, boleh melakukan tayamum. Hal ini tentang tayamum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, buang hajat ya, buang air kecil ataupun besar, atau menyentuh perempuan, lamasa yulamisu. Ini ada perbedaan penafsiran antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lamastum menafsirkannya jama'tum, menggauli, berhubungan suami istri. Kalau Imam Syafi'i lamastum ya sekedar bersentuhan. Makanya dari hal-hal yang membatalkan wudu, kalau Imam Syafi'i lamastum menyentuh antara pria dan wanita itu sudah batal wudu. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah menyentuh saja belum membatalkan. Yang menjadi pembatalnya berhubungan suami istri baru membatalkan wudu. Ini perbedaannya. Jadi di sini diartikannya dalam kitab ini menyentuh, karena pengarang kitab Fathul Qarib bermazhab Syafi'i. Atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih. Dengan cara sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, ini salah satu bagian keutamaan umat Islam adalah syariatnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian kemudahan.
Tidak sebagaimana umat terdahulu. Ketika bersuci harus dengan menggunakan air. Maka tayamum ini bagian menjadi khususiyah umat Rasulullah SAW. Kekhususan umat Rasulullah yang syariatnya memudahkan bagi umat Rasulullah SAW. Dan ini sebagai bentuk nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Rasulullah SAW. Udah masuk waktu duha? Belum ya? Baru 2 syarat ya. Syarat selanjutnya 3 syarat ya. Syarat yang keempat. Warabi'u ta'adzuru isti'malihi ay al-ma' bi ay yakhafa min isti'malil ma' ala dhahabi nafsin aw manfaati 'udwin wa yadkhulu fil 'udhri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sab'in aw 'aduwin aw ala malihi min sariqin aw ghasibin wa yujadu fi ba'di nuskhil matan fi hadha syart ziyadatun ba'da ta'adzuri istimalihi wa hiya wa i'wazuhu ba'da talab. Keempat, yaitu uzurnya, syarat selanjutnya adalah kesulitan menggunakan air. Apa maksudnya? Maksudnya karena khawatir dari penggunaan air tadi kehilangan nyawa atau fungsi salah satu anggota tubuh. Termasuk ketika dia berada dekat air sekalipun, tetapi karena rasa khawatirnya ketika mendatanginya terancam nyawa ataupun binatang buas atau musuh, atau khawatir hartanya dari pencuri. Ini bagian daripada uzur. Jadi alasan kesehatan. Pernah ada seseorang yang japri atau konsultasi ke saya. Jadi dia istrinya itu punya satu kondisi yang aneh. Jadi ketika dalam keadaan hamil itu kalau kena air jadi demam, meriang. Nah, itu kan. Maka pertama saya sarankan konsultasi dokter dulu. Maka kalau kata dokter nggak boleh kena air karena mengakibatkan nyawa dirinya ataupun nyawa janin dalam kandungannya itu berbahaya, membahayakan, maka boleh tayamum mengganti sebagai pengganti air. Ini berarti kondisi yang khawatir kehilangan nyawa atau fungsi anggota tubuh. Atau mungkin dalam kondisi misalnya tinggalnya di hutan, sumurnya dari rumahnya itu berapa meter gitu kan. Maka untuk wudhu di malam hari khawatir dengan keamanan itu boleh diganti dengan tayamum. Baik mungkin takut ada perampok, pencuri ataupun hewan buas, maka boleh menggantinya dengan tayamum. Ini yang keempat. Wal khamisu, dan syarat yang kelima, at-turabut tahir ay at-tahuru ghairul mundhi wa yasduqut tahir bil maghsubi wa turabi maqbaratin lam tanbash wa yujadu fi ba'd an-nusakh ziyadatun fi hadha syart wa hiya lahu ghubarun fa in khalatahu jassun aw ramlun lam yajuz. Wa hadzal muwafiq lima qalahu an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab wa tashih lakinnahu fi ar-Rawdah wal Fatawa jawaza kadzalik wa yasihu tayammum aidan bi ramlin fihi ghubarun wa kharaja bi qalil musannif at-turabu ghairu kanuratin wa sahaqatin hazbin wa kharaja bit tahir an-najasu wa amma turabul musta'mal fala yasihhu tayammum bih. Dan yang kelima, debu yang suci, syaratnya yang kelima, dan mensucikan serta dia tidak basah. Berarti tanahnya harus kering, bukan tanah yang basah. Kalau tanah basah dipakai tayamum, cemong-cemong Pak mukanya ya. Cemong. Maka harus mencari tanah ataupun pasir yang mengandung debu yang lembut. Apabila debu bercampur kapur atau pasir, maka ini tidak mencukupi syaratnya. Ya.
nggak boleh yang tercampur kapur ataupun pasir. Dan hal ini sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhul Muhazzab dan juga dalam kitabnya At-Tashih. Namun beliau dalam kitab Ar-Rawdah dan dalam kitabnya Al-Fatawa memperbolehkannya. Jadi ada dua pendapat Imam Nawawi yang lama di kitab Syarhul Muhazzab dan Tashih, kemudian di kitabnya yang baru Ar-Rawdah dan Al-Fatawa, kemudian Imam An-Nawawi mentolerir hal tersebut dan dengan cara membolehkannya, berfatwa membolehkannya. Dan juga sah tayamum menggunakan pasir yang mengandung debu. Nah, ini syaratnya kalau pasir mengandung debu itu sah. Maka tidak sah tayamum dengan selain debu atau debu yang kemungkinannya terkena najis atau debu yang sudah digunakan. Ini makanya ketika tayamum, ketika menempelkan di satu tempat, maka tidak boleh menempelkannya di tempat yang sama. Ketika satu tempelan mengusap wajah, maka mencari pada tempat yang lainnya. Karena debu yang sudah ditempelkan di tempat yang sama itu berarti debu yang mustakmal, yang sudah digunakan. Sama sepertinya hukum dengan air mustakmal, nggak bisa digunakan buat bersuci. Baik, demikian masih panjang pembahasan tentang tayamum. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita lanjutkan pada kesempatan lain waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kefahaman dan mengamalkan apa yang sudah kita fahami. Amin Allahumma amin. Untuk kesempurnaan mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.